Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik senyuman lembut dan tatapan teduh seorang wanita bernama Nadine Arya Satya, tersembunyi luka dalam yang tak pernah diketahui siapapun. Nadine dikenal sebagai wanita sukses, pewaris utama dari bisnis keluarganya yang bergerak di bidang properti dan investasi. Setelah kematian ayahnya, Nadine mewarisi seluruh kekayaan mendiang ayahnya yang begitu besar, menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di kota. Namun, kekayaannya justru menarik keserakahan orang-orang terdekatnya, termasuk suaminya sendiri. Nadine menikah dengan Fahri Wicaksana, pria tampan dengan latar belakang sederhana, yang awalnya terlihat sangat mencintainya. Namun seiring waktu, cintanya mulai terkikis oleh ambisi. Ditambah lagi, kehadiran Melia, wanita cantik namun licik, yang merupakan mantan kekasih Fahri, perlahan-lahan mengubah Fahri menjadi sosok asing yang tak dikenalnya lagi. Satu persatu, Nadine mulai melihat keanehan. Dari sorotan mata mertuanya, Bu Ayu, yang tampak begitu dingin, hingga perlakuan Fahri yang semakin menjauh dan kasar. Puncaknya, Nadine mengalami kecelakaan mengerikan saat dalam perjalanan menuju kantor. Mobilnya terbakar hebat setelah terguling ke jurang. Semua orang mengira Nadine telah meninggal. Namun kenyataannya, Nadine selamat. Ia menyembunyikan identitasnya, dibantu oleh seseorang yang dulu pernah ia selamatkan dalam masa sulit. Di sanalah kebangkitan Nadine dimulai. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai menggali lebih dalam, mengumpulkan bukti, dan menyusun rencana besar. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas langit Jakarta. Udara terasa segar, dan burung-burung berkicau riang seolah menyambut hari yang baru. Di dalam sebuah rumah mewah bergaya minimalis modern, yang berdiri megah di kawasan elit Menteng, Nadine Arya Satya membuka tirai jendela kamarnya dengan senyum manis di wajahnya. Ia menyukai pagi, karena pagi selalu memberi harapan. Nadine berdiri sejenak, menatap keluar jendela, memperhatikan taman kecil yang ditata rapi oleh tim landscaper profesional, yang ia pekerjakan secara pribadi. Di tengah taman, ada ayunan kecil tempat ia biasa duduk membaca buku saat sore. Namun pagi itu, waktu membawanya ke rutinitas lain yang tak kalah menyenangkan. Menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia melangkah ke dapur, mengenakan celemek berwarna krem dengan bordiran namanya di bagian depan. Meski memiliki 5 orang asisten rumah tangga, Nadine selalu menyiapkan sendiri sarapan untuk suaminya. Baginya, memasak adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata, hal kecil yang ia lakukan dengan sepenuh hati untuk orang yang dicintainya. Di ruang makan, Fahri Wicaksana, suaminya yang tampan dan berkarisma, tengah membaca koran pagi sambil menyeruput kopi hitam favoritnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, dasi longgar, dan jam tangan mewah pemberian Nadine saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Nadine mendekat dengan langkah ringan, membawa sepiring omelet keju dan roti panggang yang masih hangat. "Selamat pagi, Mas," sapa Nadine dengan lembut, meletakkan piring di hadapan Fahri. Fahri menurunkan korannya dan tersenyum hangat. "Pagi, sayang. Kamu seperti biasa, bangun duluan dan membuat sarapan. Aku bersyukur punya istri sebaik kamu." Nadine tersipu mendengar pujian itu. Di matanya, Fahri adalah suami idaman. Laki-laki yang menghargainya, menyayanginya, dan selalu mendukung apapun keputusannya. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan hubungan mereka tampak seperti potret ideal yang sering hanya bisa ditemukan di film-film romantis. Pukul 9 pagi, Nadine sudah bersiap ke kantor. Sebagai CEO Arya Satya Propert, ia dikenal sebagai pemimpin muda yang cerdas, visioner, dan penuh karisma. Bisnis properti yang dibangun mendiang ayahnya kini berkembang pesat di tangannya. Banyak yang memujinya bukan hanya karena kecantikannya yang alami, tapi juga karena ketegasannya dalam memimpin. Sebelum berangkat, Fahri mencium kening Nadine dan mengantar istrinya hingga ke mobil. "Hati-hati di jalan ya," ujarnya lembut. Nadine tersenyum, lalu melambaikan tangan sebelum mobilnya melaju meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rencana meeting hari ini, presentasi proyek baru, dan jadwal makan siang dengan investor asing.
Segalanya terasa teratur dan terkendali, seolah-olah dunia memang sedang memihak padanya. Di kantor, karyawan-karyawannya menyambutnya dengan penuh hormat. Nadine bukan tipe atasan yang kaku dan suka memarahi orang. Ia justru dikenal ramah dan perhatian, namun tetap disiplin. Banyak karyawan perempuan menjadikannya panutan. Cantik, kaya, sukses, dan punya suami setia. Hidup Nadine adalah hidup yang diimpikan banyak orang. Sore harinya, Nadine pulang dengan senyum lebar. Proyek yang ia presentasikan mendapat persetujuan. Ia langsung menuju kamar, berganti pakaian, lalu mengajak Fahri makan malam romantis di restoran langganan mereka. Saat itu, langit Jakarta mulai gelap, dihiasi lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang di kejauhan. Di meja restoran dengan cahaya temaram dan alunan musik jazz pelan, Fahri menggenggam tangan Nadine. "Kamu tahu, Din, hidupku jadi luar biasa sejak menikah denganmu. Aku nggak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu." Nadine tersenyum. Ia percaya kata-kata itu. Baginya, cinta mereka adalah nyata. Malam itu, Nadine tidur lebih awal dalam pelukan suaminya. Ia memejamkan mata dengan hati penuh syukur. Tanpa tahu bahwa di luar sana, ada percakapan-percakapan rahasia yang memperbincangkannya dengan niat busuk. Namun malam itu bukan waktunya mengetahui semua. Malam itu, baginya, masih menjadi malam yang sempurna. Sudah sebulan berlalu sejak makan malam romantis di restoran langganan mereka. Kehidupan Nadine tampak masih berjalan seperti biasa. Ia masih datang ke kantor dengan semangat, memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan menyapa seluruh karyawannya dengan senyum yang tulus. Namun, diam-diam, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang perlahan membuat hatinya terasa ganjil. Perubahan itu bermula dari hal kecil. Suatu malam, Nadine baru pulang dari perjalanan bisnis selama 2 hari di Surabaya. Ia membawa oleh-oleh khas untuk Fahri dan mertuanya. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya, terutama sang mertua, Bu Ayu, yang sejak awal tak terlalu menyukainya, tapi tak pernah menunjukkan secara langsung kebenciannya. "Mas, aku pulang," sapa Nadine saat masuk ke rumah. Namun tak ada jawaban. Rumah sepi. Ia berpikir mungkin Fahri sedang tidur atau keluar sebentar. Ia meletakkan tasnya, berganti baju, lalu mengecek ponselnya. Satu hal yang mengejutkannya, tidak ada pesan atau telepon dari Fahri sejak pagi. Padahal biasanya suaminya akan menanyakan kabar dan memastikan ia makan di sela-sela kesibukannya. Saat itu Nadine mengabaikannya. Ia memilih untuk tidak terlalu curiga. Mungkin dia sedang sibuk, batinnya. Namun keesokan harinya, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini Fahri pulang larut malam dengan alasan meeting mendadak dengan rekan bisnis baru. Matanya lelah, bajunya wangi parfum asing. Nadine sempat bertanya, tapi hanya mendapat pelukan singkat dan jawaban seadanya. "Aku benar-benar lelah, sayang. Besok aku ceritakan." "Ya," ujar Fahri sambil masuk ke kamar mandi. Ada yang mengusik di hati Nadine, namun ia menahannya. Ia percaya pada suaminya. Bukankah cinta itu juga berarti memberi ruang? Beberapa hari kemudian, Bu Ayu datang berkunjung. Biasanya Nadine akan menyambutnya dengan penuh hormat dan keramahan. Ia menyiapkan teh favorit sang mertua, menyajikan makanan yang disukai Bu Ayu, dan mendengarkan cerita-ceritanya tanpa menyela. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Wajah Bu Ayu terlihat sinis, tatapannya penuh penilaian. "Sebentar lagi umur kamu 35, Nadine. Sudah saatnya punya anak. Jangan cuma sibuk urus perusahaan," ucap Bu Ayu tajam. Nadine menunduk sopan. "Kami masih berusaha, Bu. Kami sudah konsultasi ke dokter juga. Mungkin memang waktunya belum datang. Tapi jangan sampai Fahri merasa kesepian. Lelaki itu butuh keturunan. Kalau kamu terus sibuk dan dingin, jangan salahkan kalau dia cari yang lain." Kalimat itu menusuk. Namun Nadine hanya tersenyum, menahan luka. Ia tahu Bu Ayu tak pernah sepenuhnya menyukainya. Di mata mertuanya, Nadine hanyalah wanita karier yang tak bisa memenuhi kewajiban utama sebagai istri, memberi keturunan. Namun yang paling mengusik Nadine bukan ucapan itu, tapi sebuah kebetulan kecil yang ia temui di hari berikutnya. Ketika ia datang ke restoran untuk bertemu rekan bisnisnya, ia tak sengaja melihat Fahri duduk di pojok ruangan bersama seorang wanita cantik bergaun merah marun.
Mereka tertawa kecil, saling menyentuh tangan, dan terlihat begitu akrab. Nadine berdiri terpaku, napasnya tercekat. Ia tak berani mendekat. Ia hanya mengamati dari jauh, mencoba berpikir jernih. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin itu sepupunya. Tapi batinnya menolak semua kemungkinan. Nalurinya sebagai wanita memberontak. Itu bukan sekadar pertemuan bisnis biasa. Namun malam itu Nadine tak bertanya apa-apa. Ia memilih diam, menyimpan semuanya dalam hati. Ia mulai merasa hidupnya perlahan berubah, tapi ia tidak ingin gegabah. Ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu, dan diam-diam mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Parfum Fahri yang berbeda, kata sandi ponsel yang berubah, tagihan kartu kredit yang membengkak, waktu kerja yang semakin tidak menentu. Dan yang paling mengganggu, pesan singkat yang muncul di layar ponsel Fahri, yang sempat ia lihat sekilas. Malam ini di tempat biasa, aku rindu. Nadine mulai menyimpan semuanya. Ia menyimpan bukti. Ia menyimpan waktu. Ia menyimpan luka. Namun yang paling penting, ia menyimpan tekad. Karena dari retakan-retakan kecil itu, lahirlah sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia mulai berpikir jauh ke depan. Jika benar dugaannya, maka ia tidak boleh menjadi korban. Ia harus menjadi aktor utama dalam panggung balas dendam yang anggun. Malam itu, Nadine berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan mata yang tidak lagi lembut, tapi tajam dan penuh perhitungan. Jika kalian ingin memainkan permainan kotor ini, bisiknya lirih, maka aku akan membuat kalian menyesal telah meremehkanku. Malam terasa panjang dan berat. Nadine berdiri di balkon kamarnya, ditemani hembusan angin yang menusuk kulit. Di tangannya, secangkir teh jahe yang mulai kehilangan hangatnya. Pikirannya berkelana, memutar ulang semua kejadian dalam beberapa bulan terakhir. Sesuatu yang dulu hanya berupa kecurigaan samar kini mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Esok harinya, Nadine memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya. Ia memanggil seseorang yang sudah lama ia percayai, Reza, mantan staf keamanan perusahaan keluarganya, yang sekarang membuka jasa detektif pribadi. Reza adalah orang yang dulu pernah ia bantu saat keluarganya terjerat utang. Nadine tahu, jika ada yang bisa dipercaya untuk pekerjaan sekotor ini, hanya Reza. Aku butuh kamu ikuti Fahri. Catat semua tempat yang dia kunjungi, orang yang dia temui, jam berapa dia pergi, dan pulang. Jangan ketahuan. Ujar Nadine tegas saat mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Reza menatapnya dalam, lalu mengangguk. Aku akan cari tahu semuanya, Mbak Nadine. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Nadine berusaha tetap tampil tenang, menjalankan pekerjaannya seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Ia bahkan sengaja lebih sering pulang lebih dulu ke rumah, berharap bisa menangkap satu atau dua kejanggalan lain. Fahri pun masih dengan perannya, suami yang seolah-olah setia. Namun semakin keras ia bermain peran, semakin besar kecurigaan Nadine tumbuh. Dan kemudian datanglah laporan pertama dari Reza. Nadine membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Mbak, Fahri setiap Rabu dan Jumat malam bertemu wanita yang sama. Mobilnya diparkir jauh dari restoran, dan mereka masuk ke hotel butik mewah bernama Astana Suite. Perempuan itu bernama Melia, bekerja sebagai PR perusahaan pesaing Arya Satya Group. Saya sudah ambil foto-fotonya. Semuanya jelas. Napas Nadine tercekat. Matanya tak berkedip saat membaca ulang nama itu. Melia. Nama itu bukan nama asing. Ia tahu Melia adalah mantan kekasih Fahri saat kuliah. Nadine sempat mencurigai hubungan mereka belum sepenuhnya selesai saat ia dan Fahri menikah, namun Fahri bersumpah semuanya sudah berlalu. Ternyata tidak. Ternyata semua janji hanyalah topeng. Beberapa hari kemudian, Reza mengirimkan rekaman pembicaraan dari kamera tersembunyi di restoran. Suara Fahri dan Melia terdengar jelas, seperti sembilu yang mengiris dada. Sabar sebentar lagi, sayang. Suara Fahri terdengar lembut. Kalau dia mati, semua hartanya akan jadi milikku. Rumah ini, perusahaan, saham-sahamnya, rekening bank. Aku sudah atur surat wasiatnya tanpa dia tahu. Dia percaya sepenuhnya padaku. Kau yakin dia nggak curiga? Tanya Melia pelan. Dia terlalu polos untuk curiga. Rencana kita akan sempurna. Tinggal tunggu waktu yang pas.
Nadine menutup laptopnya perlahan. Tangannya mengepal. Matanya tak berair. Air matanya sudah kering. Yang ada hanyalah amarah yang dingin dan perhitungan yang mulai disusun dengan ketelitian tinggi. Beberapa hari setelah itu, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Nadine mengalami insiden nyaris mematikan. Rem mobilnya tiba-tiba blong saat melaju di jalan tol Jagorawi. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan membanting setir ke bahu jalan dan mengerem darurat. Setelah diselidiki, mekanik menyatakan bahwa sistem rem mobilnya sengaja dirusak. Polisi datang. Laporan dibuat. Namun Nadine tidak melaporkan nama siapapun. Ia hanya mencatat semuanya dalam benaknya. Tak berhenti di situ. Beberapa dokumen keuangan miliknya diambil diam-diam dari laci pribadinya. Ia tahu karena meletakkan dokumen itu dengan posisi tertentu. Begitu diperiksa, ternyata beberapa surat berharga sudah dialihkan atas nama Fahri dengan tanda tangan palsu yang nyaris sempurna. Dan yang paling mengejutkan, ibunya Fahri, Bu Ayu, terlibat. Nadine mendengar sendiri pembicaraan Bu Ayu dan Melia melalui alat penyadap kecil yang ia pasang di ruang tamu rumah mertuanya, berpura-pura memberikannya hadiah lampu hias berfitur speaker. Kamu harus pastikan Nadine nggak selamat. Selama dia masih hidup, kita nggak akan pernah dapat sepeser pun. Suara Bu Ayu terdengar dingin. Aku akan atur lagi, jawab Melia. Tapi kali ini lebih bersih. Aku sudah tahu rutenya pulang dari kantor hari Kamis. Ada tikungan tajam. Malam itu, Nadine duduk sendirian di ruang kerjanya. Matanya menatap lurus ke arah jendela. Tidak ada tangis, tidak ada tanya. Hanya satu hal yang kini memenuhi pikirannya. Balas dendam. Namun ia bukan wanita biasa. Ia tidak akan membalas dengan cara kotor yang sama. Ia tidak akan membunuh. Tidak akan menyewa pembunuh bayaran. Tidak akan membuat jebakan maut. Tapi ia akan membuat mereka semua hancur hidup-hidup. Dengan cara paling elegan, penuh bukti, strategi, dan penghinaan sosial. Mulai malam itu, Nadine membentuk tim kecil yang terdiri dari Reza dan 2 orang lainnya, hacker dan pakar hukum warisan. Ia mulai menyusun ulang semua kepemilikan asetnya, membuat rekening baru yang tak bisa diakses siapapun, memindahkan saham atas nama perusahaan cangkang, dan menyiapkan skenario kematian palsu yang nyaris sempurna. Karena satu hal yang Nadine sadari adalah, jika mereka ingin dia mati, maka ia akan mati sesuai keinginan mereka. Dan setelah itu ia akan bangkit sebagai mimpi buruk yang tak bisa mereka lupakan. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang hanya Nadine ketahui. Ia duduk di depan cermin kamarnya, mengenakan piyama satin berwarna biru tua. Di tangannya, selembar surat wasiat baru yang belum ditandatangani. Di hadapannya, terbentang 2 jalan. Tetap hidup, dan menjadi korban dari rencana jahat suami dan mertuanya. Atau memalsukan kematiannya, dan membalikkan permainan ini sepenuhnya. Nadine memutuskan memilih jalan kedua. Ia tidak akan menunggu sampai mereka berhasil membunuhnya. Jika mereka menginginkannya mati, maka ia akan memenuhi harapan mereka dengan versinya sendiri. 3 minggu berikutnya, Nadine menjalankan rencananya secara diam-diam. Langkah pertama, mengalihkan seluruh aset. Dengan bantuan Reza dan seorang pakar hukum bernama Irawan, Nadine memindahkan seluruh saham miliknya ke sebuah perusahaan asing di Singapura yang sepenuhnya dikelola atas nama sahabatnya, yang paling ia percaya, Tania Wijaya, seorang konsultan keuangan internasional. Ia juga menarik seluruh saldo di rekening utama perusahaan dan memecahnya ke berbagai rekening kecil. Beberapa di antaranya atas nama perusahaan cangkang yang bahkan Fahri tak tahu eksistensinya. Langkah kedua, menyusun skenario kematian. Reza memperkenalkan Nadine pada seseorang bernama Dr. Anto, mantan petugas forensik yang kini hidup menyendiri di pedalaman Bogor. Dengan bantuan Dr. Anto, Nadine menyusun seluruh dokumen medis palsu yang diperlukan untuk mengatur kematiannya. Tanggalnya pun dipilih secara tepat, hari Kamis, sesuai rencana kecelakaan yang hendak dirancang oleh Melia dan Bu Ayu. Nadine akan memberi mereka hadiah terbesar dalam hidup mereka, kabar kematian yang mereka impikan. Malam sebelum kecelakaan, Nadine menulis surat terakhir yang ia sengaja letakkan di laci kerjanya di rumah. Surat itu ditujukan kepada Fahri, dengan nada penuh kasih, seolah Nadine benar-benar menyerah pada keadaan. Mas, kalau ini surat terakhirku yang kamu baca, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa tidak aman.
Aku merasa hidupku terancam. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong cari tahu kebenarannya. Jangan biarkan orang-orang jahat menang. Surat itu sengaja dibuat ambigu, terlihat tulus, namun menyimpan ancaman tersembunyi. Hari itu pun tiba. Pukul 21.00, Nadine menyetir mobilnya menuju jalan tikungan di kawasan perbukitan dekat villa keluarganya. Ia tahu Melia sudah merancang agar rem mobilnya gagal. Namun sebelum itu terjadi, Nadine sudah lebih dulu mengganti kendaraan dan memasang mobil serupa berisi boneka manekin yang didandani dengan pakaian dan perhiasan Nadine. Mobil itu, dikendarai oleh seorang stunt driver bayaran, diarahkan menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Mobil terbakar seketika. Warga sekitar yang mendengar ledakan langsung melapor ke polisi. KTP dan kartu asuransi milik Nadine sengaja ditinggalkan dalam tas di kursi penumpang depan agar mudah dikenali. Keesokan harinya, berita kematian Nadine Aryasatya tersebar ke seluruh penjuru kota. Media online dan cetak memberitakan kecelakaan tragis itu dengan headline mencolok, CEO muda Nadine Aryasatya tewas dalam kecelakaan mobil di perbukitan Cisarua. Fahri pura-pura menangis di depan kamera. Melia memeluknya dengan pura-pura hancur. Bahkan Bu Ayu terlihat sesenggukan di rumah duka, yang nyatanya hanya menampilkan peti kosong, karena jasad Nadine dinyatakan hangus terbakar dan tak bisa dikenali. Padahal, jauh dari keramaian, Nadine menyaksikan semuanya dari layar laptop kecil di sebuah villa tersembunyi milik Tania. Ia melihat wajah suaminya yang berpura-pura berduka, namun matanya tak bisa menyembunyikan kilatan kegembiraan. "Menangislah sekarang," bisik Nadine lirih, "karena sebentar lagi, semua tangismu akan nyata." Beberapa minggu setelah pemakamannya, Nadine mulai mengaktifkan fase kedua, penghancuran. Perusahaan tiba-tiba mengeluarkan pengumuman bahwa kepemilikan saham Nadine sudah dialihkan jauh sebelum kematiannya ke perusahaan asing. Dalam surat wasiat baru yang diam-diam ditandatangani dan disahkan sebelum kematiannya, dinyatakan bahwa semua aset pribadi milik Nadine tidak diberikan kepada suami, melainkan kepada yayasan sosial yang ia dirikan secara pribadi dan terdaftar secara hukum. Fahri terkejut. Ia mengira akan mendapatkan segalanya. Namun yang ia dapatkan hanyalah surat penolakan dari bank, kantor hukum, dan notaris. Melia mulai panik. Ia menekan Fahri agar mencari celah hukum, namun tak ada yang bisa dilakukan. Semua telah sah. Bahkan pengacara yang dulu mereka suap sudah menghilang entah kemana, karena Nadine sudah lebih dulu membayar lebih mahal untuk membuatnya berbalik arah. Tak berhenti di sana, Nadine mengirimkan salinan video rekaman pembicaraan Fahri dan Melia kepada Dewan Direksi Aryasatya Group. Reputasi Fahri langsung hancur. Ia dipecat dari jabatannya sebagai komisaris, dan semua pihak media menggali masa lalunya yang penuh skandal. Tak lama, akun media sosial milik Nadine yang dulu sepi tiba-tiba aktif. Sebuah postingan muncul. "Mereka ingin aku mati, tapi aku lebih memilih hidup untuk melihat mereka jatuh satu persatu." Publik gempar. Isu tentang Nadine masih hidup mencuat ke permukaan. Namun tidak ada yang bisa membuktikan keberadaannya. Ia benar-benar hilang. Di villa rahasia tempat ia bersembunyi, Nadine duduk di depan perapian, menyesap teh hangat. Wajahnya terlihat tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Fahri, Melia, dan Bu Ayu belum hancur sepenuhnya. Tapi luka-luka kecil sudah ditorehkan. Sekarang tinggal menunggu waktu, sebelum luka itu bernanah dan membusuk. Karena yang sedang mereka hadapi kini bukan Nadine yang dulu. Sejak berita kematian Nadine Aryasatya tersebar, Fahri Wicaksana seolah menjadi tokoh utama dalam panggung duka yang dibungkus kepalsuan. Ia tampil dalam beberapa wawancara, mengenakan kemeja hitam, mata sembab, suara serak. Ia mengatakan, "Hidup saya kehilangan cahaya sejak Nadine pergi," dengan ekspresi yang meyakinkan. Publik pun sempat bersimpati. Namun kebahagiaan palsu yang ia harapkan tak kunjung datang. Sudah sebulan sejak Nadine meninggal, tapi akses Fahri ke aset istrinya terblokir total. Surat wasiat yang ia rancang palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta waris tak bisa diajukan karena nama Nadine telah mengalihkan segalanya ke luar negeri. Bahkan pengacara yang pernah ia suap tak bisa dihubungi. Ia lenyap seperti bayangan. Karena Nadine sudah menyuapnya lebih dahulu. Fahri mulai stres. Ia dan Melia sering bertengkar. "Katamu kita akan hidup enak setelah dia mati," teriak Melia suatu malam, melempar vas ke arah Fahri. "Kamu pikir aku nggak frustrasi?
Semua yang harusnya jadi milikku sekarang lenyap. Bahkan rumah ini pun bukan atas namaku. Sementara itu, Nadine yang menyaksikan semua dari kejauhan, mulai mengaktifkan fase berikutnya dari balas dendamnya, penghancuran martabat. Lewat akun media sosialnya yang kembali aktif, Nadine mengunggah cuplikan video pendek. Bukan wajahnya, tapi suara dan kalimat-kalimat yang mengguncang. Jika aku mati karena kecelakaan, jangan percaya. Kematian itu dirancang. Aku tahu siapa pelakunya. Aku tahu rencana mereka. Video itu langsung viral. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah benar Nadine telah meninggal? Apakah ada yang sedang ditutup-tutupi? Media mulai mengendus skandal. Para wartawan menyambangi rumah Fahri, menanyakan kebenaran video tersebut. Fahri kalut. Ia menghindar. Tapi publik tidak mudah dibungkam. Tak butuh waktu lama sebelum media investigasi nasional membongkar fakta mengejutkan. Ternyata Fahri pernah melakukan pemalsuan tanda tangan dokumen keuangan milik Nadine, dan itu cukup untuk membuka penyelidikan kriminal. Fahri dipanggil ke kepolisian sebagai saksi. Ia bersikeras tidak tahu apa-apa. Tapi bukti digital dan keterangan dari mantan staf perusahaan yang setia pada Nadine mulai memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus perencanaan pembunuhan dan penggelapan. Melia semakin terpojok. Reputasinya sebagai PR perusahaan besar hancur. Beberapa brand mencabut kontrak karena viralnya rekaman yang menampilkan suara Melia membicarakan rencana mencelakai Nadine. Namun Nadine belum puas. Ia mengirimkan paket misterius ke rumah Bu Ayu. Di dalamnya sebuah flash disk dan secarik surat bertuliskan, "Aku mati demi membuat kalian merasa menang. Tapi kemenangan kalian hanya fata morgana." Flash disk ini menyimpan suara ibu yang tak akan pernah bisa disangkal. Flash disk itu berisi rekaman suara Bu Ayu yang menyuruh Melia memastikan Nadine tidak akan selamat. Begitu mendengarnya, wajah Bu Ayu langsung pucat pasi. Ia memerintahkan pembantunya membakar isi paket itu, tapi Nadine sudah menyiapkan segalanya. Kopi dari flash disk tersebut sudah dikirim ke pengacara dan media cadangan. Kini, Nadine bukan hanya menghancurkan harta mereka. Ia menghancurkan nama baik yang selama ini dijadikan tameng. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Nadine mulai membuka komunikasi dengan investor asing yang tertarik mengakuisisi Arya Satya Group. Ia menggunakan nama perusahaan asingnya, Mirage Holdings, dan mengajukan penawaran pembelian saham mayoritas yang sebelumnya atas nama dirinya. Proposal itu membuat geger direksi. Semua mengira Nadine sudah mati, dan tidak tahu bahwa pemilik Mirage Holdings adalah Nadine sendiri. Beberapa petinggi perusahaan mulai saling mencurigai, sementara Nadine menarik kendali satu demi satu tanpa menunjukkan wajahnya. Dan di saat yang bersamaan, surat panggilan resmi untuk Fahri, Melia, dan Bu Ayu dikeluarkan oleh kejaksaan. Mereka diminta hadir untuk pemeriksaan atas dugaan konspirasi pembunuhan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen. Kejatuhan yang tadinya berjalan perlahan kini berubah menjadi longsoran. Fahri didemo oleh para pemegang saham yang merasa dibohongi. Melia dipecat dan menjadi bulan-bulanan netizen. Sementara Bu Ayu, yang dulu bersikap superior, kini menjadi sosok yang dihujat habis-habisan sebagai ibu mertua licik yang menjerumuskan menantu demi harta. Namun Nadine tidak menunjukkan diri. Ia membiarkan teka-teki keberadaannya menjadi bagian dari teror psikologis. Setiap malam Fahri dihantui ketakutan. Ia sering mimpi buruk, terbangun basah keringat, membayangkan Nadine menatapnya dari kegelapan dan berbisik, "Aku belum selesai, Mas." Hingga suatu malam, di sebuah konferensi bisnis internasional di Singapura, seorang wanita cantik dengan gaun putih anggun, mengenakan topi lebar dan kacamata hitam, muncul di lobi hotel bintang 5 tempat para pengusaha dunia berkumpul. Ia tersenyum kecil kepada resepsionis dan menyerahkan kartu identitas bisnis bertuliskan, "Nadine A, founder and CEO, Mirage Holdings." Pihak hotel menyambutnya penuh hormat. Ia telah kembali. Bukan sebagai janda mendiang pengusaha, bukan sebagai korban konspirasi pembunuhan, tapi sebagai pemilik baru perusahaan yang hampir dirampas dari tangannya. Dan kini, ia hanya tinggal menunggu satu babak terakhir untuk mengubur Fahri, Melia, dan Bu Ayu dalam kehancuran yang mutlak. Pagi itu, suasana di Hotel Astoria, tempat diadakannya gala dinner tahunan para pengusaha dan tokoh keuangan terkemuka Asia Tenggara, terasa jauh lebih ramai dari biasanya.
Wartawan berlalu lalang di depan karpet merah, memegang kamera dengan lensa panjang, menanti kemunculan para tokoh besar. Di dalam ballroom utama, dekorasi elegan dengan nuansa emas dan biru tua menghiasi ruangan. Cahaya lampu gantung kristal memantul di dinding kaca, menciptakan kilau mewah yang menyilaukan. Musik klasik lembut terdengar dari orkestra mini di sudut ruangan. Para tamu mengenakan gaun dan jas mahal, berbincang tentang masa depan ekonomi, investasi lintas negara, dan merger antar perusahaan. Di tengah keramaian itulah, sebuah kabar tersebar dengan cepat. Pendiri Mirage Holdings dikabarkan akan hadir langsung malam ini. Nama perusahaan itu mendadak naik daun beberapa bulan terakhir karena berhasil mengambil alih sebagian besar saham Arya Satya Group secara misterius, membuat dewan direksi perusahaan geger. Tak satu pun tahu siapa pemiliknya. Identitasnya disembunyikan secara hukum. Tapi malam ini, sang pemilik kabarnya akan muncul untuk pertama kalinya. Di tempat lain, Fahri Wicaksana kini tinggal di sebuah apartemen sewaan kelas menengah, tengah menatap layar ponselnya yang memperlihatkan siaran langsung gala dinner tersebut. Wajahnya terlihat tirus, mata cekung, dan rambutnya tak lagi serapi dulu. Beberapa kali ia mengusap wajahnya, gelisah. Melia berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya yang terakhir, setelah rekam jejak skandalnya kembali mencuat di media. Tawaran kerja ditolak di mana-mana. Bahkan keluarganya sendiri menjauh darinya. Ia kini hidup dalam bayang-bayang kemarahan publik. Sementara itu, Bu Ayu duduk di kursi ruang tamu, mengenakan daster, jauh dari citra sosialita yang dulu ia banggakan. Ia sering murung, bicara sendiri, bahkan pernah mengurung diri selama berhari-hari. Surat panggilan dari kejaksaan untuk pemeriksaan resmi telah datang. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mereka bertiga, yang dulu berdiri di puncak keyakinan bahwa Nadine telah mati, dan harta akan menjadi milik mereka, kini hidup dalam kecemasan tanpa ujung. Dan malam ini, mereka akan menerima hantaman terakhir. Kamera-kamera media tiba-tiba berputar, para jurnalis bergerak cepat, sorot lampu diarahkan ke arah tangga utama ballroom Astoria. Seorang wanita perlahan menuruni tangga. Gaun putih panjang membalut tubuhnya anggun. Rambutnya ditata rapi, wajahnya tanpa celah dengan riasan tipis tapi tegas. Sepasang mata tajam penuh ketenangan menatap lurus ke depan. Di lehernya tergantung kalung safir biru yang mencolok. Setiap langkahnya membawa aura kekuasaan. Wanita itu tersenyum kecil ke arah para tamu yang terdiam. Beberapa mengenal wajah itu. Beberapa tak percaya. Beberapa hanya berbisik pelan, tak yakin antara realitas dan mimpi. Namun ketika ia berdiri di podium untuk memberikan sambutan, suara tenangnya memecah seluruh ruangan. Selamat malam. Saya, Nadine Arya Satya, pemilik baru mayoritas saham Arya Satya Group melalui Mirage Holdings, hadir malam ini untuk menyampaikan bahwa kekuasaan yang didapat dengan niat jahat pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Suara bisik-bisik berubah menjadi kegemparan. Beberapa tamu berdiri, syok. Para wartawan berebut menyalakan kamera. Dalam waktu beberapa detik, nama Nadine hidup menjadi trending topik di media sosial seluruh negeri. Kabar kematiannya yang selama ini dianggap fakta, kini terbantahkan dengan kemunculan dramatis. Sementara itu di apartemen kecil mereka, Fahri menjatuhkan ponsel dari tangannya. Wajahnya memucat. Ia terpaku, napasnya memburu, tak bisa berkata-kata. Melia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak. Dia hidup. Bu Ayu terdiam, lalu tertawa lirih seperti orang linglung. Dia tidak mati. Dia kembali. Dia kembali. Nadine di depan ratusan pasang mata di ballroom, menutup sambutannya dengan kalimat pamungkas. Saya tidak kembali untuk membalas dendam dengan darah, tapi dengan kebenaran. Kebenaran bahwa kalian yang ingin melihatku mati, kini harus menyaksikan sendiri betapa kalian hanya cacing di tengah api. Sambutan bergemuruh. Tepuk tangan berdentum, sebagian untuk keberaniannya, sebagian untuk dramanya. Tapi Nadine tidak peduli. Baginya, malam ini bukan tentang pengakuan. Ini adalah deklarasi kemenangan. Keesokan harinya, Nadine mengajukan gugatan balik terhadap Fahri dan Melia atas pencemaran nama baik, percobaan pembunuhan, dan penipuan surat kuasa. Bu Ayu ikut terseret sebagai pihak yang terlibat konspirasi.
Media memblow up semuanya. Bukti-bukti yang selama ini disimpan Nadine dibuka perlahan ke publik. Rekaman suara, dokumen pengalihan aset ilegal, rekaman percakapan mereka yang merencanakan kematiannya. Masyarakat berubah dari simpati menjadi murka. Nama Fahri, Melia, dan Bu Ayu tercoreng sepenuhnya. Mereka bukan hanya hancur secara finansial, mereka dimusnahkan secara sosial. Dan Nadine, ia kembali ke kantornya, berjalan di antara lorong-lorong Arya Satya Group yang dulu hendak dirampas dari tangannya. Seluruh karyawan berdiri, memberi tepuk tangan saat ia melangkah masuk ke ruang CEO. Ia membuka tirai besar di belakang mejanya dan menatap kota yang terbentang luas. Ia telah kembali, lebih kuat, lebih tajam, lebih kejam kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi pengkhianat selain melihat orang yang mereka bunuh berdiri kembali dan menang. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca Kejaksaan Tinggi Jakarta. Di sana, Fahri Wicaksana duduk di ruang tunggu pemeriksaan dengan wajah pucat dan mata cekung. Kemejanya kusut, dasinya longgar, dan tangannya terus menggenggam tisu yang sudah hancur karena dipelintir berulang kali. Hari itu adalah hari pertamanya menjalani pemeriksaan resmi sebagai tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Tak jauh darinya, Melia duduk tanpa suara. Rambutnya terurai acak, wajahnya pucat pasi tanpa riasan seperti biasanya. Tak ada lagi senyum licik, tak ada lagi aura wanita perebut. Ia hanya wanita biasa yang kini menjadi musuh masyarakat, terpojok, ditelanjangi reputasinya. Sementara itu, Bu Ayu tak hadir secara langsung. Ia dirawat di rumah sakit jiwa sejak seminggu sebelumnya, setelah mengalami gangguan mental akibat tekanan bertubi-tubi dari publik dan surat panggilan hukum yang tak bisa dihindari. Dalam catatan medisnya, Bu Ayu menunjukkan gejala skizofrenia ringan, sering berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama Nadine dengan nada takut. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Jaksa penuntut telah menerima ratusan dokumen dan bukti digital dari tim hukum Nadine. Rekaman suara, pesan elektronik, serta jejak transaksi mencurigakan sudah terverifikasi valid. Beberapa staf lama, Fahri dan Melia bahkan bersaksi secara terbuka demi keringanan hukuman. Di pengadilan media, mereka sudah dinyatakan bersalah. Namun kini, saat proses hukum mulai bergulir, rasa malu dan penyesalan menyatu menjadi siksaan psikologis yang perlahan menggerogoti mereka dari dalam. Setiap hari media massa menampilkan tajuk utama tentang kasus mereka. Skandal warisan dan percobaan pembunuhan, suami dan pelakor di ujung tanduk. Kebangkitan sang korban, Nadine ternyata hidup dan membalikan permainan. Mertua licik, masuk RS jiwa, tersangka percobaan pembunuhan terancam hukuman seumur hidup. Komentar di media sosial lebih kejam lagi. Warganet tanpa ampun menguliti kehidupan pribadi mereka, menggali foto-foto lama, dan menjadikannya bahan hinaan. Pelakor rasa psikopat, mau ambil harta malah masuk penjara. Kalau jadi suami nggak becus, jangan main api. Sekarang kebakar kan? Yang paling bikin puas tuh, Nadine nggak ngebalas dengan tangan, tapi otaknya. Salut! Sementara itu, Nadine tetap bungkam kepada publik. Ia tidak memberi wawancara. Ia tidak menanggapi media. Ia hanya tampil satu kali di konferensi pers singkat yang digelar tertutup, dengan pengacaranya duduk di sisi kanan dan Reza di sisi kiri. Saya tidak datang untuk membalas. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Saya pernah percaya, dan itu adalah kesalahan saya. Tapi hari ini, saya percaya pada hukum dan kebenaran. Itu saja. Kalimat pendek tapi mematikan. Publik pun semakin mencintai sosok Nadine. Ia dianggap lambang kebangkitan wanita, simbol kekuatan yang tak perlu kekerasan untuk menghancurkan musuh. Di dalam ruang tahanan sementara, Fahri duduk menunduk, memandangi tangannya yang gemetar. Hidupnya dulu penuh kemewahan. Mobil sport, pesta, wanita cantik, dan istri yang sempurna. Kini semua itu lenyap seperti debu. Ia bahkan harus tidur beralaskan matras tipis, dibagikan oleh petugas yang memandangnya dengan jijik. Dalam diamnya, ia kadang mendengar suara Nadine. Bukan suara nyata, tapi gema kenangan yang tak bisa ia hapus dari pikirannya. Suara tawa, panggilan sayang, nasihat lembut. Kini semuanya berubah menjadi cambuk. Melia tidak lebih baik. Setelah bebas bersyarat dengan jaminan dari keluarganya,
Ia kembali ke rumah ibunya di pinggiran kota. Namun tak ada yang menerima kehadirannya. Bahkan para tetangga memandangnya seolah ia pembawa kutukan. Ia mulai menghindari cermin, karena yang ia lihat bukan lagi wajah cantik penuh percaya diri, tapi seorang wanita pecundang yang dikalahkan oleh wanita yang seharusnya sudah mati. 3 bulan kemudian, sidang perdana dibuka. Nadine hadir sebagai saksi kunci. Ia berdiri di mimbar pengadilan dengan pakaian serba hitam, wajahnya tenang namun tajam. Ia menceritakan semua, dari awal pernikahan yang bahagia, kejanggalan yang perlahan muncul, hingga bagaimana ia mengetahui rencana pembunuhan itu. Semua pendengar di ruang sidang terpaku. Fahri hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa menatap Nadine. Ia tahu, wanita di depannya bukan lagi istri yang lemah dan penuh pengampunan, tapi sosok yang lebih kuat, lebih besar, dan tak akan memberinya kesempatan kedua. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk pembacaan tuntutan pekan depan, tapi di luar gedung, wartawan mengepung Nadine. Ia menolak menjawab. Ia hanya meninggalkan satu pernyataan, yang kemudian menjadi kutipan viral. Kalian ingin aku mati agar kalian bisa hidup enak. Sekarang, aku hidup, dan kalian hidup dalam neraka buatan kalian sendiri. Sementara malam menutupi langit Jakarta, Nadine duduk di balkon apartemennya yang baru, menatap lampu-lampu kota. Di tangannya segelas wine. Di hatinya, perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Permainan sudah dimulai, bisiknya. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Masih ada babak akhir. Dan ia akan memastikan ketiganya tidak hanya jatuh tetapi tak pernah bisa bangkit kembali. Hari itu, suasana ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak jauh lebih padat dari biasanya. Deretan kursi penuh oleh jurnalis, masyarakat umum, dan aktivis hukum yang ingin menyaksikan langsung salah satu sidang paling menggemparkan tahun ini. Tuntutan resmi terhadap Fahri Wicaksana, Melia Kartika, dan Ayu Harumsari atas dugaan konspirasi percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Di kursi terdakwa, Fahri tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Wajahnya tirus, tubuhnya kurus, mata kosong tak bersemangat. Jas yang ia kenakan tampak longgar dan kusam. Ia bahkan tak berani menatap satupun kamera yang mengarah padanya. Melia duduk di sebelahnya, dengan gaun hitam sederhana, tanpa make-up, rambut digelung seadanya. Seluruh pesonanya yang dulu menawan kini lenyap. Ia tak lebih dari wanita ketakutan yang menunggu digiring ke lubang gelap bernama penjara. Sementara itu, Bu Ayu dibawa masuk dengan kursi roda. Meski secara hukum masih dianggap layak diadili, kondisi mentalnya jelas goyah. Tatapannya kosong, sesekali tertawa kecil, lalu menangis tanpa suara. Dan di barisan depan saksi, duduk Nadine Aryasatya, anggun, tenang, dan sangat berwibawa dalam balutan jas wanita biru tua. Aura yang terpancar darinya membuat sebagian besar mata di ruangan tak mampu berpaling. Ia bukan lagi sekadar istri yang dikhianati. Ia telah menjelma menjadi lambang kemenangan tanpa kekerasan. Najasa berdiri dan mulai membacakan tuntutan. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, rekaman suara, saksi kunci, dan bukti elektronik yang valid, kami menuntut Fahri Wicaksana, hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Melia Kartika, hukuman 17 tahun penjara atas dakwaan turut serta dalam perencanaan pembunuhan dan pencemaran nama baik. Ayu Harumsari, hukuman 15 tahun penjara, dengan penanganan psikiatri wajib atas dakwaan konspirasi pembunuhan dan pemerasan. Suasana ruang sidang hening. Tak ada satupun suara. Nadine menunduk pelan, menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Air matanya tak jatuh, karena ia tahu. Ini adalah keadilan yang ditunggu. Di kursi terdakwa, Melia menangis. Tolong, saya hanya korban. Saya tidak tahu akan sejauh ini. Isaknya. Tapi hakim tidak tergoyahkan. Semua bukti menunjukkan sebaliknya. Suara Melia sendiri, dalam rekaman berkata, "Aku sudah tahu rutenya pulang dari kantor hari Kamis. Ada tikungan tajam." Fahri hanya menunduk. Ia tidak mencoba membela diri. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Ia kehilangan segalanya, harta, nama baik, status sosial, dan wanita yang benar-benar mencintainya dulu. Beberapa hari setelah tuntutan dibacakan,
Hakim menjadwalkan sidang putusan final. Hari itu, langit mendung menyelimuti Jakarta. Seolah alam pun ingin menyaksikan akhir dari cerita kelam ini. Hakim memulai dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, serta dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban, maka pengadilan memutuskan. Terdakwa Fahri Wicaksana dijatuhi hukuman 20 tahun penjara tanpa kemungkinan remisi dalam 10 tahun pertama. Terdakwa Melia Kartika dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Terdakwa Ayu Harumsari dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, serta wajib menjalani rehabilitasi mental di fasilitas kesehatan negara. Tangis pecah di ruang sidang. Melia pingsan di tempat. Fahri hanya diam, air mata jatuh perlahan. Bu Ayu menggigil, lalu tertawa histeris seperti anak kecil. Di sisi lain, Nadine menghela napas panjang. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya, ia bisa menutup bab kelam dalam hidupnya. Dalam konferensi pers setelah sidang, Nadine akhirnya berbicara. Saya tidak ingin mereka mati. Saya hanya ingin mereka merasa seperti apa yang saya rasakan ketika mereka mencoba membunuh saya demi harta. Dan saya harap ini jadi peringatan bahwa kejahatan yang rapi pun akan terbongkar jika kita percaya pada kebenaran dan kekuatan untuk tidak membalas dengan tangan kosong. Publik bersorak. Sosok Nadine dijuluki oleh media sebagai Phoenix modern, wanita yang bangkit dari kematian palsu dan membalas tanpa menumpahkan setetes darah. Sementara itu, di penjara Nusa Kambangan, Fahri menjalani hari-hari penuh kehinaan. Mantan komisaris dan pengusaha kini menjadi narapidana yang dikucilkan oleh sesama tahanan karena dikenal sebagai suami pengecut yang mencoba membunuh istri sendiri. Melia, di penjara wanita, menjadi target perundungan karena kasusnya yang viral. Ia tak punya pelindung, tak punya kekuatan. Hari-harinya penuh teriakan, cibiran, dan air mata yang tak bisa menyelamatkan. Bu Ayu dipindahkan ke rumah sakit jiwa negara. Ia menghabiskan harinya menulis nama Nadine di tembok dengan pensil, terus mengulang, "Aku minta maaf, aku minta maaf." Dan Nadine, ia kembali ke hidupnya. Perusahaannya tumbuh pesat di bawah kepemimpinan barunya. Ia mulai aktif di kegiatan sosial, mendirikan yayasan untuk membantu wanita korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Ia diundang ke berbagai forum internasional untuk menceritakan kisahnya, bukan sebagai drama, tapi sebagai inspirasi. Tapi ada satu hal yang selalu Nadine simpan, satu surat kecil yang ia simpan dalam laci meja kerjanya. Surat itu ia tulis malam sebelum kematian palsunya. "Jika aku gagal dan benar-benar mati, setidaknya aku telah mencoba. Tapi jika aku berhasil, maka ingatlah, wanita sepertiku tidak pernah benar-benar mati. Kami hanya menunggu waktu untuk bangkit lebih kuat." 3 bulan setelah sidang vonis, hidup Nadine Arya Satya tampak tenang di permukaan. Tapi jauh di dalam hatinya, masih tersisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Meski ia telah menang, dengan cara yang elegan dan menakjubkan, ia tahu pengkhianatan cinta tak bisa benar-benar dilupakan begitu saja. Nadine kini tinggal di sebuah penthouse sederhana, tapi mewah di kawasan SCBD, dengan jendela besar menghadap langit Jakarta. Tiap pagi, ia menyesap teh hangat sambil membaca berita ekonomi dan laporan keuangan. Malamnya, ia menghabiskan waktu menulis jurnal pribadi. Kebiasaan lama yang kembali ia hidupkan untuk menyembuhkan luka batin. Di mata publik, ia adalah CEO sukses dan panutan. Tapi di balik semua itu, ia masih seorang wanita yang pernah hampir dibunuh oleh orang yang ia cintai. Trauma itu tak mudah pergi, namun perlahan cahaya itu datang. Namanya Raihan Mahendra, seorang konsultan investasi berusia 35 tahun, yang pertama kali Nadine temui saat forum bisnis ASEAN di Singapura. Perkenalan mereka awalnya profesional, sangat formal. Tapi dari beberapa percakapan ringan, Nadine merasakan hal yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketulusan tanpa pamrih. Raihan tidak memuja status Nadine. Ia tidak terlalu terkesima oleh gelar CEO atau kekayaannya. Ia lebih tertarik membahas filosofi kepemimpinan, buku-buku klasik, bahkan hal-hal remeh seperti bagaimana cara Nadine membuat kopi sendiri di rumah. "Kalau kamu bisa memilih, kamu mau jadi apa kalau bukan pebisnis?" tanya Raihan suatu malam, saat mereka makan malam santai di rooftop restoran. Nadine sempat terdiam, lalu tersenyum. "Penulis. Aku ingin menulis kisah hidup wanita-wanita yang tidak menyerah." Raihan tersenyum kecil. "Mungkin kamu sudah mulai jadi itu.
tapi kamu belum sadar. Percakapan-percakapan kecil itu membuat Nadine merasakan kenyamanan yang berbeda. Raihan tidak pernah memaksa, tidak pernah bertanya hal-hal pribadi yang menyakitkan. Ia hanya ada, dan itu cukup. Suatu malam saat mereka menghadiri gala sosial untuk Yayasan Nadine, Raihan berdiri di balkon bersama Nadine. Di bawah sana, lampu kota Jakarta berkilauan. Udara malam terasa lembut. Dan dalam keheningan itu, Raihan berbicara, "Aku tahu kamu pernah terluka. Bahkan mungkin, aku tidak bisa menyentuh separuh luka itu. Tapi aku juga tahu, kamu kuat. Dan jika suatu hari kamu ingin membuka hati lagi, aku tidak akan memaksa. Aku akan menunggu." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Nadine, itu seperti kunci kecil yang membuka pintu yang lama ia kunci dari dalam. Ia menatap Raihan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut untuk merasa. Hari-hari berikutnya, Nadine mulai mengizinkan dirinya bernafasin sebagai manusia, bukan hanya pejuang. Ia mulai tertawa lepas, pergi liburan ke Bali untuk pertama kalinya sejak kasusnya selesai, bahkan menulis buku memoar yang diberi judul Hidup 2 Kali. Ia juga memperluas yayasannya, mendirikan Rumah Nadine, sebuah tempat aman bagi wanita korban kekerasan dan manipulasi rumah tangga. Di sana, ia bukan hanya CEO. Ia adalah sahabat, pelindung, dan bukti hidup bahwa kebangkitan itu nyata. Hubungannya dengan Raihan berkembang perlahan. Tak ada kata pacaran atau janji manis. Hanya 2 jiwa yang saling mengisi dengan kejujuran. Nadine masih menyimpan jarak, tapi tidak lagi membangun tembok. Raihan pun tidak mendesak. Ia tahu, cinta bukan tentang memiliki dengan cepat, tapi tentang hadir, meski dalam diam. Sementara itu, kabar tentang Fahri, Melia, dan Bu Ayu mulai meredup di media. Mereka kini menjadi masa lalu. Tak ada lagi yang peduli, dan itu justru lebih menyakitkan daripada dihujat. Nama mereka hilang dari sejarah. Dan bagi Nadine, itu cukup. Ia tidak ingin mereka mati. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia bisa hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Suatu sore, Nadine dan Raihan duduk di taman belakang rumah barunya. Di pangkuan Nadine, buku catatan kulit dengan tulisan tangannya sendiri. "Boleh aku baca?" tanya Raihan sambil menunjuk buku itu. Nadine tersenyum. "Boleh, tapi hanya 1 halaman." Raihan membuka lembar pertama dan menemukan kalimat pembuka. "Dulu aku ingin mati, karena aku pikir hidupku sudah direnggut. Tapi sekarang aku tahu, aku baru saja lahir kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis bukan karena luka, tapi karena harapan." Raihan menutup buku itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Nadine, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, dalam hidup ini, jarang sekali seseorang punya kesempatan untuk hidup 2 kali. Dan kamu adalah salah satu yang beruntung." Nadine menatap mata Raihan, dan untuk pertama kalinya ia membalas, bukan dengan jawaban, tapi dengan sentuhan hangat di jemari tangan pria itu. Pelan, pasti, pintu itu kini terbuka. Dan cinta akhirnya menemukan jalannya kembali. 3 bulan setelah Nadine membuka kembali hatinya kepada Raihan, kehidupannya mulai menapaki jalan baru. Bukan hanya sebagai CEO yang kembali bangkit dari reruntuhan, tetapi juga sebagai tokoh sosial yang semakin dikenal publik. Namanya muncul dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di Asia, dan banyak universitas terkemuka mengundangnya menjadi pembicara inspiratif. Namun, bersamaan dengan meningkatnya sorotan publik dan pertumbuhan besar yayasannya, muncul satu hal yang perlahan menggoyahkan ketenangan baru Nadine. Tawaran merger internasional yang berisiko tinggi. Sebuah korporasi besar dari Inggris, Stanton Group, menawarkan akuisisi besar-besaran terhadap yayasan sosial Nadine dan ingin mengembangkannya menjadi proyek global. Janjinya menggiurkan, akses ke dana tak terbatas, 12 negara target penerapan program, dan pengaruh politik yang lebih luas. Tapi ada syaratnya. Nadine harus berpindah ke London selama minimal 2 tahun untuk memimpin ekspansi ini. Di sisi lain, hubungan Nadine dan Raihan semakin dalam. Meski tak pernah diumumkan ke publik, keduanya telah seperti pasangan sejati. Nadine merasa aman di sisi Raihan. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa pencitraan, tanpa harus menyembunyikan bekas luka. Namun malam itu, ketika mereka makan malam bersama di balkon rumah Nadine, ia membuka surat tawaran merger itu di hadapan Raihan. 2 tahun di London?
Raihan bertanya pelan, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Nadine mengangguk. Dan jika berhasil, yayasan kita bisa jadi gerakan internasional. Ratusan ribu perempuan akan terbantu. Tapi aku harus ada di sana untuk membangun semuanya dari nol. Sunyi menyelimuti mereka selama beberapa menit. Raihan menyesap teh hangatnya, lalu menatap Nadine dengan tatapan tenang. Kamu ingin aku ikut? Nadine tersenyum sendu. Kamu tahu itu bukan gaya kamu. Kariermu, keluargamu, hidupmu di sini. Aku tidak bisa meminta itu. Dan jujur, aku juga tidak yakin ini tidak akan mengubah semuanya. Raihan menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Nadine. Aku mencintaimu, Nadine, tapi aku juga tahu kamu lahir untuk hal yang lebih besar daripada sekadar menjadi pasanganku. Nadine menunduk, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak marah? Tidak, jawab Raihan lirih. Tapi aku takut kehilangan kamu. Hari-hari berikutnya, Nadine berada dalam dilema berat. Ia mencintai Raihan, dan ia tahu kebahagiaan seperti ini tidak datang 2 kali. Tapi ia juga tahu, misi hidupnya lebih dari sekadar kebahagiaan pribadi. Ia pernah hampir mati, dan kini ia diberi kesempatan kedua. Bukan untuk bersembunyi di balik kenyamanan, tapi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berdampak. Setiap malam ia menulis ulang daftar prioritasnya. Kadang, nama Raihan di posisi pertama. Kadang, yayasan. Kadang, dirinya sendiri. Namun waktu terus berjalan, dan batas pengambilan keputusan semakin dekat. Suatu malam sebelum konferensi pers pengumuman merger, Nadine berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, rambutnya digulung anggun. Tapi matanya, tak seperti biasanya, penuh kegamangan. Raihan datang membawa sebuket bunga lavender, lalu berkata dengan suara pelan. Besok, kamu akan memutuskan sesuatu yang mengubah hidup banyak orang. Termasuk hidupku. Tapi apapun yang kamu pilih, aku tidak akan membencimu. Karena sebelum kamu jadi milikku, kamu adalah milik dunia. Nadine menatap Raihan lama, lalu memeluknya erat. Itu pelukan yang lama, dalam. Seolah tak ingin melepaskan. Tapi mereka tahu. Ini bisa jadi yang terakhir. Keesokan harinya, dalam konferensi pers yang ditayangkan secara nasional dan internasional, Nadine berdiri di hadapan ratusan wartawan, dan mengucapkan kata-kata yang telah ia tulis selama 3 malam berturut-turut. Dulu, saya pernah kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan nyawa saya sendiri hampir direnggut. Tapi saya memilih bangkit. Dan hari ini, saya diberikan pilihan lagi. Antara tetap di zona nyaman, atau memperluas pengaruh demi menyelamatkan lebih banyak perempuan yang tak bersuara. Maka dengan penuh kesadaran saya menyatakan, saya menerima tawaran merger dengan Stanton Group dan akan pindah ke London untuk 2 tahun ke depan. Kilatan kamera menggema di seluruh ruangan. Sorak-sorai terdengar. Tapi di dalam hatinya Nadine diam-diam menangis. Di layar ponselnya masuk pesan dari Raihan. Banggalah. Kamu baru saja memilih misi yang jauh lebih besar daripada kita. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling mulia. Aku akan tetap di sini. Menunggu. Meski tak ada janji kapan kamu kembali. Nadine tersenyum dalam diam. Cinta sejati kadang tidak selalu tentang bersama. Kadang itu tentang melepaskan dengan bangga. 4 bulan telah berlalu sejak Nadine resmi pindah ke London. Ia kini tinggal di sebuah apartemen minimalis yang menghadap ke Sungai Thames, tak jauh dari pusat kantor Stanton Group. Meski suasana kota dan gaya hidupnya sangat berbeda dari Jakarta, Nadine perlahan mulai terbiasa. Hidupnya kembali dipenuhi rapat, presentasi, forum sosial, dan negosiasi dengan berbagai lembaga internasional. Nama Nadine Arya Satya semakin dikenal sebagai simbol kebangkitan perempuan Asia. Di atas kertas, kariernya melesat tinggi. Tapi di balik semua itu, kesepian mulai menggerogoti. Ia merindukan bahasa Indonesia yang hangat, makanan rumahan, dan tentu saja, Raihan. Meski mereka masih saling mengirim pesan dan sesekali melakukan video call, keduanya tahu jarak bukan sekadar persoalan kilometer. Jarak juga mengikis kebiasaan, meredam intensitas, dan menumbuhkan sunyi yang pelan-pelan menyiksa. Tapi Nadine bertahan. Ia selalu mengingat, tujuannya di sini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat menghadiri konferensi internasional tentang gender-based violence, Nadine bertemu seseorang yang membuatnya terdiam sejenak. Seorang pria tinggi, berwajah familiar,
dengan senyum yang tampak terlalu nyaman di masa lalu. Nadine Aryasatya, suara itu terdengar ragu tapi hangat. Ia menoleh dan jantungnya berdegup keras. Alvino? Ya, Alvino, cinta pertamanya, yang pernah menghilang tanpa jejak 10 tahun lalu. Pria yang pernah berjanji akan membangun masa depan bersamanya, tapi mendadak menikah dengan orang lain dan menghilang seperti debu. Kini ia berdiri di hadapannya, mengenakan jas biru navy, dengan wajah yang lebih matang tapi sorot mata yang masih sama. Aku bekerja di UNICEF sekarang, katanya pelan, seolah tak percaya bahwa ia benar-benar bertemu Nadine lagi. Dan aku baru saja bangkit dari kematian, Nadine menjawab dengan senyum tipis, mencoba mengendalikan gelombang emosi yang mulai bangkit. Percakapan itu berlanjut di sebuah kafe kecil setelah acara. Awalnya kaku, penuh basa-basi, tapi perlahan berubah menjadi pembongkaran luka masa lalu. Waktu itu aku tidak pernah berniat pergi tanpa kabar. Aku dipaksa menikah demi bisnis keluarga, jelas Alvino. Aku pikir kamu akan lebih baik tanpaku. Nadine tertawa hambar. Kamu pikir aku baik-baik saja waktu itu? Aku hancur, tapi kamu benar. Akhirnya aku memang jadi lebih baik tanpamu. Ada jeda panjang. Alvino menatapnya penuh penyesalan. Kamu kelihatan luar biasa sekarang. Tapi aku bisa lihat kamu masih menyimpan banyak luka. Nadine membalas tatapan itu. Luka itu yang membuat aku jadi seperti ini. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alvino mulai sering mengirim pesan. Mengajak makan malam, berdiskusi soal program sosial, dan bahkan menawarkan bantuan jaringan Eropa untuk ekspansi yayasan Nadine. Tapi Raihan mulai menghilang perlahan. Pesannya menjadi pendek, panggilan jadi lebih jarang. Ketika Nadine bertanya, Raihan hanya menjawab singkat, "Aku nggak mau jadi beban dalam mimpimu." Nadine tersentak. Hubungan yang ia pertahankan dengan setia perlahan memudar, bukan karena pertengkaran, tapi karena diam yang tak bisa dijembatani. Dan di saat yang sama, kehadiran Alvino justru menjadi lebih kuat. Ia muncul dalam setiap rapat besar, mengatur pertemuan dengan tokoh Eropa, bahkan menjadi jembatan penting dengan Parlemen Inggris. Nadine terjebak dalam badai emosi. Antara masa lalu yang tiba-tiba hadir lagi dengan penuh penyesalan, dan cinta yang kini terasa menjauh tanpa kata perpisahan. Suatu malam Nadine berdiri di balkon apartemennya, hujan turun perlahan dan lampu kota berpendar redup. Di tangannya 2 surat, satu dari Alvino berisi permintaan kesempatan kedua, satu lagi dari Raihan yang membuat napasnya tercekat. Nadine, kamu adalah cahaya yang terlalu terang untuk aku kejar. Dan aku sadar, cinta bukan berarti menahan seseorang agar tetap tinggal. Kadang, cinta adalah melepaskan. Ketika kamu tahu kamu bukan tempat terbaiknya. Air mata Nadine jatuh, bukan karena kehilangan Raihan, tapi karena ia tahu Raihan tidak salah. Di saat semuanya terasa seperti berantakan lagi, Nadine mengambil jurnalnya. Ia menulis satu kalimat, "Aku kuat." Tapi kadang, kekuatan itu juga berarti mengakui bahwa aku butuh seseorang. Bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berjalan bersamaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Nadine tertidur. Tanpa jawaban pasti siapa yang akan ia pilih. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depannya lagi. London menyambut musim gugur dengan langit yang mendung dan daun-daun yang luruh dari pohon-pohon tua di sepanjang jalan. Di tengah suhu yang mulai dingin, langkah Nadine terasa semakin berat. Bukan karena cuaca, tapi karena pertanyaan besar yang terus menggantung di hatinya. Haruskah ia membuka lagi pintu untuk masa lalu? Atau tetap bertahan dalam sunyi yang tidak menuntut apa-apa? Setelah pertemuan demi pertemuan dengan Alvino, Nadine mulai menyadari bahwa meski pria itu telah berubah dan tampak tulus, rasa yang dulu pernah ia tanam tidak lagi tumbuh. Ia menghormati Alvino. Ia bahkan memaafkannya. Tapi hatinya telah menjadi ladang yang berbeda. Ia bukan lagi Nadine yang 10 tahun lalu menunggu pesan yang tak kunjung datang. Ia kini adalah wanita yang telah melawan maut, dikhianati, bangkit dari kehancuran, dan memeluk luka sebagai bagian dari kekuatannya. Dan dalam setiap malam yang ia jalani sendirian, dalam setiap rapat yang ia lalui tanpa suara Raihan, justru ia semakin yakin. Cinta yang tidak mengikat, tapi menguatkan, hanya datang dari satu orang.
Pada hari ulang tahun yayasannya yang pertama di London, Nadine berdiri di atas panggung untuk memberikan sambutan. Gaun putih sederhana yang ia kenakan membalut sosoknya yang penuh wibawa. Para tamu dari berbagai negara duduk mendengarkan dengan khidmat. Ia mulai dengan senyum tipis, lalu berkata, "Tahun ini bukan hanya tentang kebangkitan, tapi tentang pembelajaran. Saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bertahan, tapi seberapa tulus kita melepaskan sesuatu yang kita cintai, demi sesuatu yang lebih besar. Dan hari ini, saya ingin jujur. Saya berhasil menyelamatkan banyak perempuan. Tapi saya hampir kehilangan seseorang yang justru menyelamatkan saya. Bukan dari kematian, tapi dari kehilangan diri saya sendiri." Suara tepuk tangan pelan menggema. Tapi di pojok ruangan, seorang pria berdiri, mengenakan kemeja putih dan jas hitam, rambut sedikit berantakan karena angin luar. Matanya sembab, tapi teduh. "Raihan." Nadine terdiam. Dunia terasa seperti berhenti berputar. Mereka hanya saling menatap dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa utuh kembali. Raihan tidak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah perlahan ke arah panggung setelah acara selesai. Saat mereka akhirnya berdiri berhadapan, Raihan membuka mulut dengan suara lirih. "Waktu aku pergi, aku pikir aku sedang memberi kamu ruang untuk terbang. Tapi ternyata, aku justru membuatmu kesepian." Nadine tersenyum. "Dan aku sadar, aku tidak butuh sayap, Raihan. Aku butuh alasan untuk pulang." Air mata Nadine jatuh. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena ia tahu ia tidak harus memilih antara cinta dan misinya. Ia hanya perlu seseorang yang bisa berjalan di sisinya, tanpa saling meninggalkan, meski dunia terus bergerak. Beberapa minggu kemudian, Nadine kembali ke Jakarta untuk membangun kantor cabang yayasan di kota asalnya. Tapi kali ini, ia tidak datang sendiri. Di sisinya, Raihan berdiri, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pendamping dalam perjuangan. Mereka tidak buru-buru menikah, tidak terburu-buru memamerkan kemesraan. Mereka hanya saling menggenggam tangan, cukup erat untuk tetap dekat, dan cukup longgar untuk tetap bebas. Sementara itu, Alvino mengirim surat terakhir sebelum kembali ke Jenewa. "Nadine, aku tidak menyesal mengenalmu lagi. Tapi aku sadar, kamu bukan untuk dikejar. Kamu untuk dikagumi dari jauh. Terima kasih telah mengajarkanku arti cinta yang tidak harus dimiliki." Dan Nadine menyimpannya di dalam jurnal terakhirnya, sebagai penutup dari semua luka masa lalu. 3 tahun kemudian, Nadine meresmikan Rumah Nadine International, pusat perlindungan perempuan di 3 negara. Ia juga menulis buku berjudul Ketika Aku Tidak Mati, yang menjadi bestseller internasional. Dalam sesi wawancara, ketika seorang jurnalis bertanya apa yang paling ia syukuri setelah semua yang ia lewati, Nadine menjawab dengan tenang, bahwa saya tidak mati. Tapi lebih dari itu, saya tidak membiarkan hati saya mati bersama pengkhianatan yang pernah saya alami. Dan bahwa cinta sejati, jika memang tulus, selalu tahu jalan pulang. Ia menatap kamera, lalu tersenyum. Di belakang layar, Raihan menatapnya dengan bangga. Dan begitulah akhir cerita Nadine. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang nyata. Tentang seorang wanita yang dihancurkan oleh cinta palsu, bangkit dari kematian yang direncanakan, dan menemukan cinta sejati yang tidak menuntut apa-apa, hanya ketulusan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejahatan yang paling rapi sekalipun tidak akan pernah menang di atas ketulusan hati. Dan bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya di dalam perjuangannya, tapi dalam kemampuannya untuk tetap mencintai setelah semua luka. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.